Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dipungkiri bahwa kegiatan-kegiatan antara umat Islam dengan Kristen memang sering bersinggungan, walaupun sama-sama agama misi, gitu kan. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan di awal-awal Orde Baru waktu itu kan memang gencar-gencar sekali pemurtatan besar-besaran yang difasilitasi, yang didanai oleh orang-orang yang punya jabatan, ya, menggunakan wewenangnya, otoritasnya untuk mensupport, mensukseskan misi kristenisasi. Walhasil di tahun itu ya 70-an sampai 80-an ya, itu cukup sukses sekali memurtadkan saudara-saudara kita dengan bantuan-bantuan ya, bantuan-bantuan sosial seperti itu. Walaupun sangat masifnya di usia di tahun-tahun itu, kemudian terjadi arus balik lagi ke Islam di tahun 90-an. Nah, sampai sekarang ini proses arus balik, tapi mereka juga punya strategi untuk membendung arus balik ke Islam ini, yaitu dengan cara-cara yang kurang bagus ya. Mereka gunakan segala cara, bahkan di media sering adanya propaganda-propaganda yang dilakukan oleh mereka. Kemudian di realitas masyarakat ini masih dia gunakan, masih ini gunakan untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Salah satunya kemarin kita kupas tentang modus pengobatan. Nah, kemudian yang kedua adalah modus memacari orang-orang Islam, baik itu yang laki-laki maupun yang wanita. Ini sasaran utamanya adalah sebenarnya wanita muslimah. Dipacarin dulu, setelah dipacarin, bila perlu hamil. Setelah hamil tuh, maka disitulah kalau dia nggak mau pindah, dia nggak akan nikahin. Udah hamil ini sangat keji sekali ya. Ataupun kalau dia nggak berhasil menghamili, nikah, dia akan nikahi muslimah, pura-pura masuk Islam, punya anak satu, punya anak dua. Lah setelah punya anak dua ini biasanya, ingat, punya anak dua ini biasanya dia akan kembali ke agamanya dan mengajak muslimah ini untuk murtad. Nah, kalau nggak mau murtad, maka dia akan ditinggal, dicerai seperti itu. Padahal ketika awal-awalnya dia masuk Islam untuk menikah, dia prosesi Islam ya, ini perlu kita waspadai. Memang paling besar orang murtad itu memang faktor pernikahan. Begitu juga orang menjadi mu'alaf memang masih faktor menikah. Ini tidak lain dan tidak bukan karena memang administrasi di negara kita memang pernikahan yang diakui itu pernikahan yang satu agama. Memang ini untuk mempermudahkan administrasi pemerintah, juga sekaligus secara hukum negara yang diakui, gitu. Tentunya ada maslahat ya untuk warga negara. Dari pernikahan itu banyak sekali saudara-saudara kita yang dimurtadkan. Sasarannya adalah muslimah-muslimah. Ini terjadi banyak ya, terutama mahasiswa, remaja-remaja, usia-usia menikah itulah. Bahkan ini di kampus-kampus juga terjadi pendangkalan akidah. Bagaimana diceritakan nih bahwa misionaris mereka itu bahkan sampai merubah KTP agamanya, gitu kan. Dia menjadi dosen pengajar ilmu agama Islam, padahal dia bukan orang Islam. Dia ini misionaris. Ini diakui oleh teman-teman yang aktivis dakwah di dunia akademisi. Oh, Masya Allah, ini sampai segitunya gitu kan. Maka kita umat Islam jangan kalah. Qadarullah, dulu ada Coach Stephen yang sangat aktif di bidang sosial, membentengi saudaranya dari
bahaya pemurtatan, ya kan? Coach Steven terkenal dengan sosialnya ya. Waktu itu ada mereka sebelah sana itu ngasih babi ke warga peternak babi gitu kan. Oh saya muslim, saya nggak konsumsi babi. Nah, nggak apa-apa, ternak saja nggak apa-apa. Mula-mula seperti dahnya banyak. Karena babi itu cepat berkembang biak, ya cepat menghasilkan gitu kan. Melihat seperti itu, fenomena seperti itu, nggak hanya orang awam, itu Pak Haji yang nggak itu pun bisa kena. Akhirnya Coach Steven membuat semacam mengkanter mereka ya, dengan membuat peternakan-peternakan. Kami juga nggarap peternakan itu di tahun 2021. Kembali ke akademisi tadi. Di akademisi tentu untuk mengkanter seperti itu susah banget karena dia masuk ke dalam sistem. Sekaligus mempengaruhi anak-anak muda agar ragu terhadap agamanya. Ini terjadi di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Loh, bayangin. Sampai segitunya loh, KTP-nya Islam, dosen pengajarnya beragama Islam, tapi sebenarnya dia bukan Islam. Bahaya ini. Ini sasarannya anak-anak muda, maka jangan heran di sahabat-sahabat kita yang masih kuliah di Universitas Islam Negeri misalnya, itu pemahamannya ngaco, liberal dan lain-lain. Minimal kalau tidak bisa murtad misinya, maka dia ragu terhadap agamanya, maka jadilah orang-orang liberal. Ini bahaya ngaji kalau tidak pada ahlinya. Nggak hanya itu saja, bahkan ada sahabat kami yang sudah mu'alaf nih, kemudian dia jadi keras sesama muslim. Sama muslim ini karena ngajinya juga salah, tidak pada ahlinya. Tapi walaupun kendati demikian, dia tetap seorang muslim atau seorang muslimah. Kadang kami sendiri ini yang biasa mensyahadatkan sahabat-sahabat kami yang ingin masuk Islam, kadang kena semacam takdir sama mu'alaf yang baru ini. Tapi kami menghargai karena dia proses belajar. Jadi sahabat-sahabat semuanya, tolong apabila kita mempunyai pemikiran bahwa sahabat kita, saudara kita sesama muslim tidak sefrekuensi dengan kita atau tidak sejalan pemikirannya dengan yang kita ketahui tentang agama, itu bisa jadi kita yang kurang luas pemahamannya ya. Yang secara umum saja tentu jadi intinya adalah bila seorang mu'alaf ini bertemu dengan orang yang benar, dia akan belajar ilmu agama Islam yang benar pula. Tentu Islam yang tidak mudah mengkafirkan saudara Islam sendiri, ya seperti itu. Walaupun menurut dia, iya benar seperti ini memang metodologi dia masuk Islam memang dari membaca gitu kan. Tapi membaca Al-Quran, membaca hadis itu memang perlu guide, perlu pembimbing, perlu mursyid, atau perlu seorang ustadz yang memang mumpuni, ahli di bidangnya. Perlu seorang ulama untuk mendampinginya. Cuman ketika seseorang sudah masuk Islam atau disebut mu'alaf, itu mereka tidak mendapatkan pendampingan. Ini di negara kita ya, dia mu'alaf ya cukup dicatat di catatan sebagai administrasi ya, perlengkapan administrasi seperti itu, diberikan sertifikat untuk mengurus administrasi selanjutnya, yaitu merubah KK dan KTP-nya menjadi seorang muslim, nanti digunakan untuk menikah atau apa, dalam keadaan dokumentasinya KTP-nya sudah muslim. Kembali mengkanter pemurtatan di dunia akademisi. Alhamdulillah sekarang kita lihat bagaimana Pak Donditan, ya Masya Allah, ini seolah-olah ini Allah kasih surprise lah untuk kita yang tahun-tahun ini baru booming. Beliau memang wajadilhum billatihi ahsan, mendebat mereka dengan cara terbaik, cara ilmiah, yaitu dia menunjukkan kepada kita bagaimana proses alih bahasa dari kitab atau Bible, dari Injil dan lain-lain, itu memang mengalami peralihan makna. Dan itu bisa dirunut dari tahun berapa dikeluarkannya Bible itu.
atau Alkitab menurut versi mereka. Bahkan ada di podcastnya itu kan, itu banyak sekali loh, lumayan berdampak, yaitu orang-orang masuk Islam. Tentu ini sudah dibaca oleh mereka juga akan membuat semacam tandingan-tandingannya atau membuat program-program yang bisa mengkanter ini, soalnya dibiarkan ini bahaya. Maka kami sangat menghargai bagaimana ustadz-ustadz, bagaimana para pendakwah-pendakwah ini dalam tanda kutip mendekati influencer, para artis itu didekati dengan metodologinya. Karena apa? Artis ini kalau nggak didekatin oleh ustadz, oleh pendakwah, maka dia akan didekati oleh yang lain. Yang rugi siapa? Masyarakat awam, karena masyarakat awam mengidolakan mereka. Ini salah satu juga ya, salah satu ladang dakwah yang mesti digarap ya. Nah, ini menarik sekali ya dari fenomena ini, walaupun Coach Steven kurang merekomendasikan kita untuk menjadi di dunia debater ya, menjadi debater nggak direkomendasikan, tapi lebih pada berdakwah yang menyentuh langsung dari akarnya, yaitu ekonomi mu'alaf kita garap. Seharusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ke depan di Mu'alaf Center ini punya ekonomi kreatif untuk mu'alaf gitu ya, usaha-usaha kecil untuk mu'alaf, kemudian usaha itu bisa berkembang. Insya Allah kami punya program itu. Juga langsung bantuan langsung gitu dalam bentuk beras gitu kan memang mu'alaf yang baru menjadi seorang muslim baru-baru ini memang punya banyak ujiannya ya, kesehatan, ekonomi, seperti itulah, memang sangat membutuhkan perhatian kita. Dari itu kami sangat respect sekali, sangat mensupport teman-teman yang menggarap bidang-bidang dakwah, apapun itu di bidang mereka masing-masing, dilakukan dengan maksimal agar saudara-saudara kita terbentengi akidahnya. Wah, Masya Allah. Di dunia pendidikan ini juga kemarin kami sangat prihatin ya, di tempat kami ini ada satu masjid dikelilingi oleh 4 gereja di sini saja gitu. Itu dulu itu orang-orang muslim itu sekolah di yayasan mereka, sekolah Kristen TK di situ. Kemudian dibangunlah sekolah TK Islam. Alhamdulillah ada TK Aba, ada TK Islam. Ini sangat berkurang sekali. Sangat berkurang sekali. Mungkin dia sekarang juga kesulitan mencari murid karena memang minoritas sebenarnya dia, tapi gereja 4, masjidnya 1. Bahkan yang menariknya di Blora itu ada kemarin tuh ada Semeya gitu ya, Semeya Kristen itu mau tutup karena nggak dapat murid. Ya, alhamdulillah, karena ada sekarang SMK Muhammadiyah, SMK NU mulai ada sekolah kesehatan gitu juga. Ini lebih banyak diminati. Tentu ini bagian dari dakwah di bidang pendidikan. Akhirnya sekolah-sekolah Kristen banyak yang tutup, insya Allah ke depannya. Nah, ada beberapa yang mati suri, nggak dapat murid dan lain-lain. Nah, tentu dari jemaat mereka sendiri, tentu mereka juga sangat kurang sekali ya. Tentu ini kabar baik. Di tengah gencarnya mereka melakukan pembendungan terhadap arus balik ke Islam, maka bagaimana arus balik ini sebisa mungkin dihentikan menurut mereka, dan kita harus fight-nya kita adalah bersungguh-sungguh memaksimalkan potensi kita di bidang garap kita, bisa di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kristologi, atau di bidang pembinaan. Nah, karena mu'alaf itu perlu pembinaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode mendatang, insya Allah.